sangat mendasar karena kita mengetahui sesuatu selalu dimulai dari pengalaman. Ya. Kita mau mengetahui sesuatu selalu dimulai dari pengalaman. Ya. Misalnya kamu hanya bisa tahu benda yang namanya meja kalau kamu pernah lihat ya benda yang namanya meja. Kamu punya konsep tentang kursi, kamu pernah lihat ya benda yang namanya kursi kan gitu. Saya kira ya gitu dengan kamu selama-lamanya gitu. Apa yang salah? Kira-kira menurut kamu bisa mengecoh nggak teori ini? Bisa mengecoh orang nggak teori ini? Pernyataan-pernyataan seperti itu. Seorang pejabat misalnya, ya, waktu sumpah jabatan. Dengan ini saya akan menjalankan amanat saya sesuai dengan undang-undang dan tidak akan korupsi. Gitu. Kamu percaya gitu bahwa memang dia tidak akan korupsi gitu? Yogi, Yogi, menurut kamu, Ya Pak, ya gimana? kalau misalnya Kalau janji itu mungkin bisa mengecoh sih Pak, karena itu tergantung orangnya apakah akan benar-benar menepati atau enggak. ya, Sehingga kenyataan tergantung orangnya itu. hmm. Jadi hati-hati dengan teori ya teori seperti ini ya, ya dia bisa mengecoh orang ya seolah-olah apa yang dia katakan itu sudah sesuai dengan kenyataannya. Ya. Padahal belum tentu. Ya. Besok kalau kamu jadi pejabat ya sumpah. Ya, dengan ini saya akan menaati segala aturan perundang-undangan. Ya, termasuk untuk tidak melakukan korupsi. Ya, gitu. Ya itu kan sumpah. Apakah nanti kenyataan begitu ya? Belum tentu. Ya, ya. Orang itu ngomong itu kan gampang. Ya. Atau misalnya temanmu bilang, ini nih saya mau ikut ujian ini, tolong doakan ya, doakan saya ya supaya sukses. Terus kamu bilang, ya saya akan doakan, ya saya akan doakan, saya janji kok saya doakan kamu. Apa betul dia mendoakan kamu? Ya belum tentu. Ya. Saya bersumpah untuk menjadi pacarmu, ya yang setia. Ya. Itu kan omongan di mulutnya, ya belum berarti memang dia menjadi orang yang setia. Belum tentu ya bisa jadi setelah itu ya dia selingkuh kiri kanan kan gitu. Jadi teori performatif ini itu banyak sekali terjadi dalam janji, dalam sumpah, tapi jangan jangan cepat percaya dengan janji, jangan cepat percaya dengan sumpah. Belum tentu ya, yang diomongkan dalam janji ya, ya, atau dalam sumpah itu memang sesuai dengan kenyataannya. Belum tentu. Oke. Teori berikutnya adalah teori kebenaran konsensus ya. Nah, ini sering disebut dengan uh, teori sosiologis tentang kebenaran ya. Ya, teori sosiologis tentang kebenaran. Kenapa? Karena apa yang disepakati itulah yang benar. Apa yang disepakati itulah yang benar. Ya, gitu. Itu maksudnya. Misalnya kamu memilih untuk memilih seseorang jadi ketua kelas, ya. Terus kamu sepakat yang terpilih adalah Yusuf, Yusuf sebagai ketua kelas. Lalu kamu katakan, ya ketua kelas kami adalah Yusuf. Ya. Pernyataan ya karena sesuai dengan kesepakatan, ya. Kesepakatan. Paham ya? Apa yang benar adalah apa yang disepakati. Contoh, ya, kamu pilih ketua
kelas, yang terpilih adalah Yusuf. Kalau kamu bikin pernyataan, ketua kelas kami adalah Yusuf. Ya pernyataan itu benar. Karena apa? Itu hasil kesepakatan. Nah, ini banyak terjadi dalam misalnya ya orang yang tidak setuju dengan kesepakatan itu atau orang yang tidak menerima dari kesepakatan itu, dan orang yang tidak menerima kesepakatan yang dianggap sebagai orang yang tidak benar. Itu. Nah itu karena dasarnya adalah teori konsensus tentang kebenaran. Lalu terakhir adalah teori kebenaran semantik. Ini tidak perlu terlalu dijelaskan, agak rumit, saya skip aja ya. Tapi yang paling penting 5 pertama ya, teori kebenaran sebagai persesuaian, teori kebenaran sebagai keteguhan, ya, teori pragmatis tentang kebenaran, teori performatif tentang kebenaran, dan teori kebenaran konsensus. 5 itu minimal, kamu tahu. Ada pertanyaan kan sampai di sini? Jelas nggak? Jelas? Bingung? Pusing? Milius? Jelas nggak? Contoh saya tadi. Jelas, Pak. Yang lain saya anggap jelas ya. Oke. Nah, karena kita sudah tahu ya ada 5 ya, 5 jenis teori kebenaran. Kita masuk ke kebenaran ilmiah ya. Ya. Nah, ada tiga sifat dasar dari kebenaran ilmiah. Ya. 3 sifat dasar dari kebenaran ilmiah. Ya. Yang pertama, logis, rasional, ya. Logis, ya, rasional. Ya. Yang kedua, empiris atau ada faktanya. Ya. Ada faktanya, ada datanya. Ya. Dan yang ketiga, berguna. Ya. Berguna. Dari 3 sifat dasar dari kebenaran ilmiah, ya, yaitu 1 logis rasional, kedua ada datanya, dan ketiga ya, berguna. Berguna. Apa contohnya? Ya. Kita lihat ya, apa contohnya ya. Saya kasih contoh dulu. Nah, lihat contoh ya, misalnya gini, tingkat pendidikan yang rendah ya, menyebabkan kemiskinan. Ya. Ya, tingkat pendidikan yang rendah. Error. Jadi kita tidak pernah mengambil data yang sempurna. Dalam penelitian kita tidak akan pernah bisa mengambil data yang sempurna. Kita hanya mengambil dari sejumlah sampel. Kalau kamu berambisi misalnya mengambil data yang sempurna, seluruh populasi kamu ambil, ya bahaya. Ya, penelitian tidak akan selesai. Jadi dengan itu sebetulnya kebenaran ilmiah ya akhirnya menjadi bersifat sementara. 2 alasan penting adalah karena objek penelitian ya, kita ini yang menjadi objek penelitian, dan alam ini yang menjadi objek penelitian selalu berubah. Ya. Lalu yang kedua, secara metodologis ya, kita tidak akan pernah mencapai mengambil data yang sempurna. Ya. Kita mengambil data yang seluruh populasi. Ya. Kita hanya mengambil data berdasarkan sampel tertentu.
Maka temuan-temuan kita ya kebenarannya hanya bersifat sementara. Sementara dan sifatnya adalah probabilitas. Ingat, kembali lagi ke logika induksi. Semakin banyak data sesuai hipotesis, hipotesisnya semakin kuat, kan gitu. Semakin sedikit data yang sesuai hipotesis, ya hipotesisnya semakin melemah. Nah, jadi begitu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jelas nggak? Jelaskah? Atau ada pertanyaan kah? Jelas, Bapak. Nabila Ica Ramadhani. Iya, Pak. Apa? Coba kamu jelaskan ulang. Apa maksudnya kebenaran ilmiah? Lihat ciri dasarnya. Maksudnya benar. Ciri dari kebenaran ilmiah itu ada 3 ya. Satu itu ada logis rasional. Yang kedua itu ada empiris atau sesuai fakta dan datanya. Yang ketiga itu bermanfaat dan berguna. Nah, berguna, ya. Lalu kemudian apa maksudnya validilisme? Dengan ilmu pengetahuannya itu bisa mencapai kebenaran, tapi kebenarannya itu hanya bersifat sementara. Kebenaran yang sifatnya mutlak. Atau bisa dibuktikan salah, ya. Kebenaran yang dicapai oleh ilmu pengetahuan pada saat ini bisa dibuktikan salah di kemudian hari. Itu maksudnya. Oke. Radeva ada. Radeva ada nggak? Radeva hadir? Ada, Pak. Oke. Pak. Ya, kenapa validilisme itu bisa terjadi dalam ilmu pengetahuan? Kenapa kira-kira? Karena yang pertama itu ya. Karena objek alam, objek alam dan isinya yang diteliti selalu berubah. Iya, Lalu selalu yang berubah. kedua itu ketika melakukan penelitian hanya mengambil sejumlah sampel dan itu adalah representasi dari sejumlah populasi, kan gitu, ya. Jadi ada 2 alasan itu. Populasi. Iya. Jadi itu kenapa kebenaran ilmu pengetahuan tidak pernah bersifat mutlak, ya. Bersifat sementara atau terbuka untuk dibuktikan salah, ya. Karena objek penelitian itu bisa berubah. Lalu yang kedua, secara metodologis kita hanya mengambil sampel dalam penelitian. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Nisa, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelas? Jelas. Oke, Ruswina, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas nggak? Jelas, insya Allah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka ya, bab kebenaran ilmiah selesai. Cukup. Cukup, ya. Tapi ingat, ya, ini nanti pasti keluar di ujian, ya. Apa itu kebenaran Oh ya, Kire, ada pertanyaan. Kire, silakan.
Kirei ada pertanyaan atau raise hand itu maksudnya apa ini? Ada pertanyaan Pak, HP-nya nge-lag. Bentar Pak, ini Pak. Tadi kan di soal performatif itu contoh-contohnya kan ada kayak status-status, perubahan status. Apakah performatif itu sama dengan status Pak? Apa? Ada Pak. Nah, perubahan status. Status apa maksudnya? Status kayak ketua kelas. Yang tadi Yusuf contohnya itu Yusuf mahasiswa biasa jadi ketua kelas. Nah kan itu ada perubahan status kan. Apakah performatif itu sama dengan kayak selalu dengan contoh status gitu, perubahan status? Tidak juga, ya. Tidak juga, ya. Misalnya tadi saya contohkan misalnya begini, kamu mau ikut ujian tuh, ya. Kamu mau ikut ujian, terus kamu mohon dukungan temanmu, ya. Minta doa teman, ya. Tolong doakan saya ya, saya mau ujian nih, ya. Mau ujian ini daslok, gitu kan gitu. Doakan ya supaya saya bisa ini lulus dengan nilai yang bagus. Terus temanmu bilang, ya saya akan doakan, ya saya janji saya akan doakan kamu, gitu. Pertanyaannya adalah apa betul dia mendoakan kamu atau itu hanya di mulutnya saja? Kan kita tidak tahu, ya. Kan kita tidak tahu kan gitu. Belum tentu juga dia mendoakan, ya. Itu kan sama dengan berjanji, saya akan mendoakan kamu. Saya janji kok saya akan mendoakan kamu. Ya. Gitu. Jadi tidak selalu berkaitan dengan perubahan status. Gitu. Kira-kira pernah begitu enggak? Kira-kira ada temanmu yang minta bantuan, aku lagi sakit nih, aku mau operasi, tolong doain ya. Gitu. Pernah Pak. Nah itu kan pertanyaannya, apakah Kirai benar-benar mendoakan dia? Benar. Ya hanya kamu aja yang tahu kan, apalagi dari jarak jauh ya. Temanmu ya belum tentu ya, gitu. Belum tentu tahu. Begitu. Iya. Gitu. Atau misalnya kamu terlambat masuk kelas, lalu saya marah, ya. Lalu saya bilang, ya, kamu harus berjanji kepada saya bahwa kamu tidak boleh terlambat lagi. Lalu kamu bilang, iya Pak, saya berjanji saya tidak akan terlambat lagi. Kan belum tentu omongan kamu itu nanti membuktikan bahwa kamu tidak terlambat lagi. Belum tentu, ya. Itu kan suatu janji yang belum tentu terbukti. Janji itu hanya betul-betul benar kalau memang terbukti. Ya, setelah itu di pertemuan berikutnya kamu datang tepat waktu. Berarti janjimu itu bukan omongan kosong. Apa mengubah status kamu? Tidak, status kamu tetap mahasiswa. Ya, gitu. Ya. Mahasiswa yang dulu suka terlambat, tapi sekarang ya tidak terlambat lagi. Ya. Karena berhasil membuktikan janjinya. Gitu. Paham nggak, Kire? Paham Pak. Ada lagi kah? Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Cukup. Yang lain? Jelas? Rusbina ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka bab tentang kebenaran ilmiah selesai. Ya. Nanti saya tanya semua. Ya, teori-teori kebenaran ada berapa? Contohnya apa? Terus kebenaran ilmiah itu maksudnya apa?
Lalu valibilisme, apa maksudnya valibilisme? Itu hal-hal yang mendasar supaya orang ngerti ya. Seringkali orang kalau sudah sarjana tapi mereka tidak mengerti apa itu kebenaran ilmiah. Rusbina, kebenaran ilmiah ciri-cirinya ada berapa? Sifat dasar kebenaran ilmiah ada berapa? 4 ya Pak tadi kalau nggak salah. 4. Berapa ya? Yang pertama apa? Nisa, sifat dasar kebenaran ilmiah ada berapa? 3, Pak. 3, apa saja? Logis. Logis atau rasional. Kedua, Adanya data atau empiris. datanya ya atau empiris. Ketiga, Berguna. contohnya apa Nisa? Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kemiskinan. Terus? Terus ada datanya. Kalau ditingkatkan partisipasi dan naiknya kualitas pendidikan, terus dilihat di kesimpulan atau outputnya, kalau memang benar berarti kemiskinan berkurang. Itu. Terus? Apa? Sudah itu. Hanya gitu? Iya. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Jadi kamu silakan bikin contoh sendiri. Saya hanya kasih contoh sederhana aja. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kuliah cukup ya, selesai. 1 bab selesai. Untuk absensi nggak perlu kamu pakai OJW. Nanti tanda tangan tunggu pulang ini. Pulang lebaran aja. Nanti saya isi di sistem aja. Saya yang isi. Gitu. Semuanya hadir. Gitu. Tidak perlu OJW. Saya tidak pakai OJW soalnya. Oke? Clear ya? Ya. Baik Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi ya saya left ya. Selesai. Kuliah selesai. Sampai ketemu setelah lebaran. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.